Halo sahabat TV10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carla Ratna kembali hadir untuk Anda, menyapa Anda dari TV10 lewat program Bincang Psikologi. Bersama psikolog kita di Padepokan Patrap Surakarta milik beliau. Siapa lagi kalau bukan Pak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Beliau ini selain psikolog ya Pak, dosen juga, dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi hari-hari beliau mengajar di Fakultas Psikologi. Jadi selain juga seorang psikolog yang menangani banyak klien, juga menghadapi berbagai karakter mahasiswa ya Pak. Baik. Dan tentu saja di kesempatan kali ini seperti biasa ada tema yang akan kita perbincangkan. Namun kami masih juga mengundang Anda yang ingin berpartisipasi. Silahkan nomor WhatsApp yang tertera ini bisa Anda manfaatkan untuk curhat. Kadang-kadang kan mencari teman curhat yang pas itu susah ya Pak. Nah daripada curhatnya salah alamat, takutnya nanti malah disebar aibnya ya. Nah mending curhatnya yang tepat, yaitu pada ahlinya. Karena memang ada kode etiknya, tidak boleh menyebarkan apa yang dicurhatkan oleh kliennya. Selain itu juga dapat solusi ya Pak. Karena curhat ke psikolog itu beda loh Pak. Kalau curhat dengan teman, dengan orang awam itu yang pertama ya cuman dengerin aja. Seperti yang sering saya bilang, paling saya cuman bisa ngasih nasihat, sabar ya gitu toh. Selain itu juga kadang ada keinginan untuk menghakimi. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Kan beda dengan psikolog, itu pasti dengarkan, dicerna dengan baik. Tapi kalau mungkin sesama dengan orang awam pasti ada dihakimi gitu. Nah makanya kita selalu menyampaikan bahwa ke psikolog kalau misalnya Anda punya masalah dengan apa ya, merasa nggak enak, ada keresahan, ada perilaku yang kayaknya kok nggak pas gitu ya, itu bisa dikonsultasikan dengan psikolog ya Pak ya. Jadi bukan hal yang tabu, jadi hal yang wajar. Kadang nggak bisa tidur aja butuh konsultasi, nanti bisa diurai. Aku kenapa ya nggak bisa tidur? Bahkan nggak tahu loh Pak penyebabnya apa nggak bisa tidur. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ini Pak dihadapkan pada suatu situasi bareng-bareng orang banyak, terus mengalami, kan itu datangnya secara tiba-tiba. Jadi kepanikan yang nggak tahu nih kok tiba-tiba panik lagi jalan-jalan atau lagi apa gitu, terus ada serangan panik gitu. Biasanya kan ini ya, ada yang sampai jantungnya berdebar, berkeringat dingin. Betul. Ada yang sampai sesak nafas. Ini lihat di TV sih. Tapi apakah memang seperti itu Pak? Serangan panik. Nah, kalau di dalam ilmu psikologi, serangan panik seperti ini tuh apa? Kita akan ulas hari ini. Iya, panic attack ya itu ya. Namanya panic attack ya. Panic attack. Jadi keadaan kecemasan yang sudah berlebihan. Ya, akhirnya dia menjadi satu episode serangan. Sinetron episode. Iya, betul benar serangan tiba-tiba gitu. Tiba-tiba terus terang panik. Ya, gimana sih rasanya panik itu? Panik itu adalah satu kecemasan yang intens gitu. Jadi tiba-tiba tuh cemas. Kadang tanpa sebab, tiba-tiba cemas. Nah, ataupun sebenarnya ada sebab, tapi dia nggak tahu kalau itu ternyata sebab ya. Jadi dia menganggap tiba-tiba gitu. Nah, tapi nanti juga hilangnya juga tiba-tiba juga sih. Jadi ada satu episode, namanya episode itu kan episode gitu kan. Nah, ini episode panic attack. Jadi episodenya itu dia sedang terkena serangan panik. Nah, itu tentu serangan ini secara emosional itu cemas. Secara emosional nah, itu cemas ya? Tapi itu akan berpengaruh ke fisik. Jadi panic attack itu tidak hanya takut saja, tapi sudah berpengaruh ke fisik karena serangannya itu biasanya besar ya, serangannya itu hebat gitu, sehingga pengaruhnya ke fisik tadi, misalnya ke detak jantung, ke gemeter dan lain sebagainya, keringat dingin keluar, sesak nafas, kadang-kadang merasa tercekik gitu. Ya. Nah, itu muncul biasanya karena ada faktor-faktor yang menjadi pemicu, menjadi penyebab gitu kan, misalnya apa? Misalnya itu trauma. Para veteran perang. Gitu kan, ya kan? Dia sangat trauma sekali dengan suara tembakan kan. Mungkin waktu perang terjadi itu dia melihat temennya ditembak atau dia mengalami apa
kena pecahan peluru dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang traumatis. Sehingga ketika ada suara knalpot gitu, knalpot motor itu kan kayak tembakan tuh, gitu kan. Nah itu bisa memicu serangan panik. Jadi muncul kecemasannya. Nah itu karena penyebab trauma ya, trauma. Tapi sebenarnya kalau panik itu kan respon alami tubuh ya Pak, terhadap mungkin situasi stres atau situasi berbahaya gitu ya. Cuman ini kan masalahnya serangan panik ini intens gitu ya, atau lebih? Ya. Kalau yang panic attack itu sebenarnya tidak ke penyelamatan atau apa tadi ya? Respon alami. Respon alami itu bukan. Itu kalau panic attack ini dia lebih ke ketakutan gitu. Karena itu berulang kali gitu. Kalau yang dimaksud respon alami itu misalnya ketika kita itu menghadapi situasi bahaya. Itu respon alami. Respon alami gitu kan. Tapi misalnya, kalau serangan panik ini beda. Nah, serangan panik ini beda gitu. Serangan panik itu dia lebih kepada pengalaman-pengalaman masa lalu dia. Ya, dengan pengalaman yang bersifat sangat traumatis. Ya, sangat traumatis itu bisa memicu. Contohlah dulu kita ya gempa bumi ya, ada tsunami, ya, itu bisa menjadi pengalaman sangat traumatis bagi pelakunya gitu. Mungkin mendengar gemuruh itu dia udah lari kencang gitu kan, atau dia mengalami gemeter gitu. Nah itu pengalaman-pengalaman traumatis. Tapi kadang-kadang juga bisa juga itu disebabkan karena genetik. Faktor keturunan itu ya bisa diturunkan. Makanya bagi orang tua yang mungkin mengalami panic attack gitu, kalau nggak hati-hati anaknya bisa bisa menurun. Itu karena melihat atau memang karena genetik? Ya, pertama kan faktor genetik. Jadi anaknya itu potensial. Sudah berpotensi. Ya, berpotensi untuk menderita, mengalami gangguan panic attack. Dia berpotensi. Tapi kalau dia mendapatkan situasi kondisi yang baik gitu, maka panic attack itu bisa saja tidak muncul gitu. Tapi itu potensi gitu. Dia kena hal-hal yang bersifat traumatis sedikit itu dia udah mungkin akan mengalami panic attack. Jadi faktor genetik. Nah, faktor genetik itu saya kira kalau masalah gangguan jiwa banyak ya, bagi orang-orang yang mengalami orang tuanya, pamannya, mbahnya yang skizofrenia itu bisa juga menurun gitu. Ya gangguan kejiwaan. Padahal bukan keinginan. Bukan keinginannya. Bisa dan ditambah lagi dengan lingkungan sosial. Jadi misalnya orang tua ini waktu mengalami panik itu anaknya melihat. Anak melihat itu dia belajar. Artinya belajar itu menginternalisasi, artinya menguatkan faktor genetik yang potensi tadi gitu. Sehingga ketika dia mengalami satu keadaan yang menakutkan tuh responnya langsung panik gitu, langsung heboh gitu loh. Nah, panik. Nah, itu sudah genetik masih ditambah dengan faktor sosial. Nah, itu lebih lagi. Faktor sosial itu artinya dari lingkungan sekitarnya ya. Kemudian juga stres berat ini juga bisa menyebabkan panic attack. Jadi misalnya pada peristiwa pasca COVID kemarin itu banyak yang mengalami panic attack gitu. Ya, misalnya saya itu dengar suara ambulans. Nah, reaksi fisiknya bagaimana? Ya takut. Kayak gitu. Ada gemeternya nggak? Nah, itu pasca COVID itu banyak yang mengalami panic attack. Sampai kalau misalnya sedang berkendara itu saya menepi Pak. Benar-benar kalau dengar ambulans tuh benar-benar menepi kayak takut sendiri gitu. Oh itu salah satunya. Salah satunya. Jadi dipicu oleh suara ambulan. Mungkin dulu suara ambulan itu berkaitan dengan banyaknya orang yang meninggal karena COVID. Karena COVID, iya kan? Kan itu tiap 5 menit, 10 menit ya, ambulans. 10 menit, 5 menit dan kita takut kalau nanti saya kena COVID mati, takut. Ya. Akhirnya antara takut mati, suara ambulan itu mengalami asosiasi gitu, terasosiasi gitu, terhubung gitu bahwa suara ambulan ini adalah kematian. Nah, padahal kematian ini yang saya takutkan gitu. Nah
Nah, sehingga ketika ada suara ambulan saat ini kan itu sudah berlalu ya. Nah, itu muncul ketakutannya. Jadi suara ambulan itu merekol kembali rasa takutnya. Jadi ingatannya kan ingat. Jadi suara ambulan itu ingat ketika. Nah, tapi dia langsung ke emosionalnya gitu. Jadi memori emosi. Jadi emosi pun juga punya memori juga. Memori emosinya langsung terpanggil untuk keluar. Nah, apa memori emosinya? Cemas. Cemas, betul. Nah, sehingga muncullah reaksi-reaksi cemas. Seperti itu prosesnya. Serangan panik itu ya. Oke, baik. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Atau kalau bisa mengantisipasinya ya Pak ya? Jangan kemana-mana karena setelah jeda kami akan segera kembali tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Program Bincang Psikologi Persembahan TV 10 yang masih Anda simak bersama psikolog kita Pak Setio Purwanto. Hari ini kita bicara tentang panic attack ya, tapi Anda juga bisa mengusulkan misalnya tema apa atau permasalahan apa yang tengah Anda hadapi. Nanti kita sembunyikan kok nama maupun nomornya, nanti pokoknya dibahas aja, nanti Anda dapat solusi aja gitu ya. Silahkan nanti di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nah, di kesempatan kali ini kita ngobrolin tentang panic attack. Kalau tadi seperti apa panic attack itu, serangannya seperti apa, sudah dijelaskan oleh Pak Setio. Sekarang bagaimana mengatasinya atau kalau bisa mengantisipasinya Pak? Jangan sampai tiba-tiba kena serangan panic attack ini. Wah, tiba-tiba gemetaran, keringat dingin, malah sesak nafas. Yang nggak tahu nih saya di sebelahnya bingung ini kenapa gitu. Gimana Pak Setio? Ya, kejadian traumatis itu kan nggak bisa kita hindari ya. Tiba-tiba misalnya gempa bumi atau kan nggak bisa kita hindari gitu. Kita akan berada pada situasi yang mencekam itu kan nggak bisa kita hindari. Ya, cuma kalau memang ada peristiwa-peristiwa traumatis yang mengganggu kita itu, nah itu yang perlu kita tangani gitu. Sadar bahwa ini saya terkena serangan panik ini, maka saya harus segera untuk mencari cara bagaimana menghadapi dengan benar gitu kan. Misalnya ketika serangan panik, kalau pas saya serangan panik saya harus bagaimana ini. Kalau terjadi tiba-tiba serangan panik saya harus bagaimana. Jadi itu yang perlu diketahui oleh orang yang mengalami. Harus bagaimana? Ya harus bagaimana gitu. Karena serangan panik pun juga itu ketika datang juga nggak bisa di stop nggak bisa, dia datang aja gitu, dan menyerang aja gitu ya. Tapi bisa mereda ya. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Jadi gini, misalnya kita duduk itu ada angin ketika datang ya dia akan menerpa kita. Nanti kalau setelah itu hilang ya hilang gitu, lenyap gitu. Jadi, bahasa klisenya itu badai pasti berlalu gitu loh. Artinya bahwa serangan panik itu pasti akan berlalu gitu. Cuma ketika mengalami panik ini kan yang jadi problem. Ketika dia tidak bisa atau ketika dia belum tahu bagaimana cara menghadapinya kan stres dia. Betul. Dia stres bahkan itu akan justru memperlama atau memperparah tingkat kepanikannya. Kalau dia cara menghadapinya tidak benar. Nah, terus bagaimana ketika panik itu datang, ketika serangan itu tiba-tiba datang gitu? Ya, kalau saya sih paling praktis ya, tapi memang ini agak ekstrim gitu. Paling praktis itu ya kita mempersilahkan aja, kalau mau datang aja gitu. Oh gitu, iya, malah dipersilahkan? Dipersilahkan aja. Jadi misalnya serangan panik nih, kita langsung aja mencari tempat yang agak nyaman gitu, duduk rileks, ya silahkan datang. Mau panik, ayo panik gitu. Mau gemetaran, ayo silahkan gemeter. Diturutin gitu Pak? Ya dibiarkan, bukan diturutin, biarkan aja. Oh dibiarkan aja. Kalau mau misalnya gini, misalnya ada tamu itu, ya ayo silahkan, mau apa, mau makan, mau ini, silahkan. Nanti kan dia panik ini, ya disilahkan. Panik gitu. Itu ya seperti kalau ada tamu datang itu, udah mau apa kamu, mau minum, mau makan, nih makanan minumnya. Kalau mau panik ya
Oke, gemeter ya silakan aja gemeter, enggak apa-apa, enggak saya larang. Keringet gitu. dingin ya keringet udah. dingin, Nggak apa-apa. ya enggak apa-apa. Oh, keringet gitu. dingin aja, gitu. Jadi karena itu sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Gitu. Iya, nggak bisa di stop juga ya. Bisa di stop. Semakin kita ada penolakan, semakin kita ada reject, maka panik itu akan justru bukan semakin hilang, tapi justru tambah besar gitu loh. Tidak mereda tapi makin besar ya? Ya, kalau ada penolakan? Penolakan, seperti gini, misalnya anak kecil umur 1 tahun, dia nangis di malam hari. Kan kadang-kadang anak kecil dia nangis malam hari kan. Nggak tahu dia mimpi apa ataupun nangis tiba-tiba malam hari itu. Shh, diam. Shh, diam. Shh, jangan. Tambah nangis, tambah banter. Iya, nah, itu seperti panik gitu loh. Oh. Ketika panik itu datang, kita larang, kita melarang panik itu datang, terus kita nggak mau menerima, itu justru panik itu semakin mencekam, semakin membuat kita takut gitu. Semakin kita menolak, semakin membuat kita takut. Maka solusinya ya nggak usah dilarang gitu, biarkan aja. Toh nanti waktunya dia pergi juga pergi gitu loh. Toh nanti ketika dia sudah habis masanya ya habis. Perkara nanti datang lagi ya enggak apa-apa gitu. Tapi dengan bersikap welcome terhadap panic attack ini, maka nanti kedepannya itu baik frekuensi maupun intensitas itu semakin turun. Durasi juga berkurang ya? Iya, durasi, jadi, ya? intensitasnya juga semakin turun, frekuensinya munculnya itu juga semakin turun. Tapi kalau kita menolak, itu bukannya menurun, dia akan meningkat. Frekuensinya semakin sering, nah itu kan juga semakin lama juga. Nah, semakin lama juga. Tapi memang ketika menghadapi panic attack itu memang nggak enak ya. Iyalah. Nah, namanya panik itu gimana? Jadi ketika kita dikasih sedih, ketika kita dikasih takut sedikit aja udah nggak enak. Ini takut yang sangat luar biasa, serangan panik. Makanya takut yang berlebihan itu jadi panik. Panik itu gimana ya, gitu loh. Nah itu nggak terkontrol, Pak. Nggak terkontrol. Nah, tapi penyembuhannya tidak lain ya kita dengan menghadapi itu gitu. Nah, cuma yang paling penting juga setelah kita tahu kita harus bagaimana, yang kedua kita harus tahu penyebabnya ini apa gitu loh. Ya, pemicunya ini apa, saya harus tahu gitu loh. Oh, pemicunya suara knalpot misalnya, pemicunya suara ambulan misalnya. Jadi ketika kita sudah tahu ambulan di sana itu udah mulai lewat gitu, kita sudah siap-siap. Panik, silahkan datang. Saya menepi, Pak, malah milih. Ya, menepi, kemudian kan ini masih jauh tuh. Kan paniknya belum muncul nih. Tapi kita sudah tahu bahwa sudah persiapan ya. Nah, persiapan. Kita sudah tahu bahwa kalau nanti suara ambulan itu mendekat, pasti paniknya naik. Semakin dekat semakin naik. Nah, sebelum dia mendekat, sebelum panik ini naik, positioning dulu. Oke, silahkan panik, ada ambulan datang. Silahkan datang, mau gemetar aja, gitu. Malah digemetarkan sekalian gitu loh. Nah, lebih dulu aku kan, gitu. Jadi kayak panic attack itu kehilangan kehormatan gitu. Ya. Gak ada harganya sama sekali. Kayak hantu aja. Kalau sama psikolog itu ya. Gak ada harganya sama sekali. Gak ada harganya panik itu. Gitu. Nah, biasanya apa sih gemetar. Oh, napas sesak, ya sesakkan dulu aja. Oh, ini udah sesak ini. Jadi didahului dulu gitu. Kita menyambut gitu. Nanti selang beberapa waktu toh itu juga akan hilang suasana seperti itu. Maka lewat ya udah. Ya sudahlah, kita datang. Kalau dia mau datang aja gitu kan. Ya tentu ketika menghadapi karena memang suasananya nggak nyaman ya kita harus dengan ya teknik-teknik relaksasi itu sedikit dikuasai lah ya. Oh iya. Ya, jadi misalnya pernapasan. Pernapasan. Jadi silahkan datang. Nah, itu kan perpaduan antara mindsetnya bahwa tamunya mau datang. Jadi kan positif ya, kalau tamu datang itu kan positif ya, bukan negatif. Wah, ini datang nih panik nih. Waduh, itu negatif. udah panik duluan, belum udah. Nah itu, nah kita sambut gitu dengan teknik pernapasan. Silahkan datang.
Jadi teknik relaksasi ya, intinya beginilah, semua gangguan kecemasan, kepanikan, ketakutan itu kalau kita rileks ya, punya ya, kita rileks itu akan hilang, akan lebih cepat hilang lah kalau boleh tidak dikatakan hilang ya, karena kalau orang cemas itu ototnya kan menegang, sedangkan orang rileks itu ototnya kendor, santai. Nah, bagaimana kalau kita sudah mengendorkan ototnya menegang? Kan nggak bisa, nggak mungkin ototnya yang sini negang, yang sini kendor, nggak mungkin. Kalau kendor semua, kalau tegang semua. Jadi kalau orang cemas itu kan tegang gini. Nah, ini kendorkan dulu. Nah, sambil relaksasi, menyambut ada tamu mau datang. Menyambut ada tamu katanya. Iya, biar kita happy gitu loh. Oh, ya, tetap enjoy meskipun serangan itu datang. Serangan itu datang tetap enjoy, ya kan? Karena enjoy nggak enjoy dia tetap akan datang juga ya. Daripada kita. Tapi bersiap untuk menghadapinya. Gitu. Iya, bersiap untuk menghadapi. Bukan menolaknya, itu ya. Nah, itu ininya psikologinya. Tapi juga harus ini ya, kondisi fisik itu harus dijaga juga ya. Artinya pengaruh ya Pak? Pengaruh gitu. Semakin fisiknya fit itu menghadapi reaksi-reaksi cemas itu kan sebenarnya pengaruh ke fisik itu karena faktor-faktor hormonal. Ya, faktor hormonal, kemudian faktor ya inilah, misalnya kalau saya panik itu kan terus asam lambung naik atau apa gitu kan, jadi sesek, jadi kayak tercekik, nggak bisa bernapas, itu kan faktor fisik gitu. Nah, kalau faktor fisik itu kemudian kita olah dengan benar, dengan olahraga, dengan makanan, ya kita selalu bergerak happy, nggak sering melamun, nggak sering diam, itu gangguan-gangguan seperti itu tuh secara fisik nanti akan lebih kuat itu. Kalau berpengaruh tidak akan sampai kita ngedrop gitu. Tapi kalau fisiknya kalau fisiknya lemah, kemudian makanannya pun suplemen asupan gizinya juga enggak bagus. Nanti kena serangan panik. Wah, IGD. IGD. Ya kan? Iya, betul. Karena reaksinya ya itu tadi nggak bisa nafas, yang ini begitu. Gitu ya. Jadi harus diimbangi juga, fisiknya harus sehat. Jadi sehat dan cukup tidur ya. Cukup tidur terutama. Nah, itu karena istirahat itu penting. Mengatur relaksasi ya, belajar relaksasi, terutama pernafasan, karena serangan panik ini seringnya juga ke pernafasan, ada yang sesek gitu. Oke. 30 menit Pak Setio bicara tentang panic attack. Ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 sebelum kita berpisah? Iya, panic attack itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindari karena memang sifatnya itu dadakan dan penyebabnya pun kadang-kadang bersifat traumatis. Yang penting bukan bagaimana kita bisa menyembuhkan, tapi saat ini yang penting adalah kita bagaimana kita bisa menghadapi dengan benar. Dan dengan menghadapi dengan benar ini nanti panik itu lama-lama akan sembuh. Gitu ya. Jadi itu tips ampuh dari Pak Setio untuk mengatasi gejala serangan panik. Tapi segeralah mencari pertolongan profesional apabila Anda memang merasakan gejalanya baik fisik maupun emosional. Tapi harus juga diingat bahwa Anda tidak sendirian dan Anda berharga. Agar lebih mudah, Anda juga bisa menceritakan segala perasaan yang Anda rasakan pada psikolog, terutama untuk mengatasi traumanya. Baik, terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Jangan lupa kami undang Anda untuk berpartisipasi lewat nomor WhatsApp yang tertera di layar. Silahkan curhat boleh, mengusulkan tema juga boleh. Kami tunggu ya. Saatnya saya Carla Ratna beserta psikolog kita Pak Setio Purwanto untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali insya Allah di episode yang akan datang. Tetap bersama kami di TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.